Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16 dari kelompok mata kuliah pilihan Sustainable Supply Chain Management dengan dosen pengampu Ibu Isna Nugraha STMT, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami mulai dari bab 1 hingga bab 3 dengan judul Optimalisasi Sustainable Logistik dalam KUB Mampu Jaya menggunakan pendekatan ekonomi, lingkungan, dan sosial menggunakan Vogels Approximation Method atau FAM dan Analytical Hierarchy Process atau AHP. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, yaitu Tarisa Audina Islami dengan NPM 22032010077. Dan saya sendiri yaitu Yanin Rahmawati dengan NPM 220320101094. Pertama-tama terdapat latar belakang dari penelitian kami kali ini, yaitu di mana kelompok usaha bersama atau KUB Mampu Jaya bergerak di industri sandal dengan brand PJ Collection menghadapi tantangan dalam persaingan logistik, yaitu kami menawarkan solusi dengan penerapan metode FAM atau Vogels Approximation Method untuk mengoptimalkan biaya distribusi serta mengurangi dampak lingkungan melalui optimalisasi rute, serta melakukan pendekatan Analytical Hierarchy Process yang digunakan untuk menentukan kegiatan CSR yang mendukung kesejahteraan tenaga kerja, di mana kombinasi dari kedua metode ini diharapkan untuk menciptakan sistem logistik yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan keberlanjutan bagi KUB Mampu Jaya, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui alokasi kerja yang lebih optimal. Kemudian terdapat rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu yang pertama bagaimana optimalisasi distribusi pada KUB Mampu Jaya menggunakan metode FAM untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik. Yang kedua yaitu bagaimana dampak pengurangan emisi karbon melalui optimalisasi rute distribusi terhadap aspek lingkungan dalam rantai pasok KUB Mampu Jaya. Yaitu yang ketiga, bagaimana penerapan AHP dalam menentukan kegiatan CSR guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di KUB Mampu Jaya. Selanjutnya terdapat tujuan dari penelitian kami. Yang pertama, mengoptimalkan biaya distribusi KUB Mampu Jaya dengan menerapkan metode FAM guna meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, menganalisis dampak penerapan optimasi rute distribusi terhadap pengurangan emisi karbon dan keberlanjutan lingkungan. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan AHP untuk menentukan program CSR atau Corporate Social Responsibility yang dapat mendukung kesejahteraan tenaga kerja serta meningkatkan produktivitas di KUB Mampu Jaya. Kemudian terdapat faktor batasan masalah pada penelitian kami. Yang pertama, data diperoleh dari KUB Mampu Jaya melalui observasi dan dokumen internal, tanpa melibatkan perusahaan lain sebagai perbandingan. Yang kedua, penelitian ini membahas 3 aspek keberlanjutan, yaitu ekonomi, terdapat pada biaya logistik, kemudian ada lingkungan, terdapat pada penghitungan emisi karbon, dan yang terakhir ada dampak sosial, yaitu berupa kesejahteraan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, terdapat optimasi distribusi dilakukan dengan Vogels Approximation Method atau FAM untuk dapat mengefisiensikan biaya dan Analytical Hierarchy Process atau AHP untuk dapat menentukan program CSR. Kemudian terdapat tinjauan pustaka untuk penelitian ini, yaitu yang pertama SSCM atau Sustainable Supply Chain Management, di mana strategi ini bisnis mampu bertahan dan untuk memenangkan persaingan dalam dunia bisnis saat ini. Kemudian yang kedua yaitu Sustainable Logistik, di mana konsep yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan dari sektor logistik melalui strategi seperti dekarbonisasi, logistik kolektif, dan pengurangan mobilitas. Kemudian subbab yang ketiga yaitu transportasi, di mana metode yang akan digunakan untuk memecahkan masalah pendistribusian barang dari sumber ke tempat tujuan dengan meminimumkan total biaya dan tidak melampaui kapasitas sumber. Kemudian yang keempat yaitu terdapat emisi karbon, di mana perhitungan emisi dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari pendekatan berbasis perhitungan. Kemudian yang kelima terdapat Vogel Approximation Method atau FAM, di mana teknik ini menemukan perselisihan harga terendah pada harga terendah lainnya. Kemudian memberikan di setiap kolom dan setiap baris dan kemudian memilih harga yang tertinggi untuk menetapkan barang atau produk ke suku cadang dengan harga yang terendah. Kemudian yang terakhir terdapat subbab AHP, di mana proses ini sangat berdaya guna sehingga telah banyak diterapkan untuk proses pengambilan keputusan yang sangat penting. Kemudian terdapat bab
metodologi penelitian, di mana waktu dan tempat penelitian kami dilakukan pada KUP Mampu Jaya yang berlokasi di Jalan Kupang, di nomor 20-22 Putrajaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian KUP Mampu Jaya ini merupakan suatu usaha yang bergerak dalam bidang distribusi sandal. Terdapat tahap pengumpulan di mana data yang kami kumpulkan menggunakan metode observasi yang dihasilkan menjadi data primer. Kemudian data-data yang kami kumpulkan seperti data kapasitas produksi, data permintaan, biaya distribusi, lokasi tujuan pengiriman, jarak tiap gudang KUP Mampu Jaya dengan tujuan pengiriman, dan yang keenam yaitu kriteria dan subkriteria analisis hierarki kegiatan CSR. Kemudian terdapat tahap pengolahan data, di mana dalam tahap pengolahan data ini penelitian menggunakan metode Vogels Approximation atau FAM dan Analytical Hierarchy Process atau AHP CSR, yaitu dengan membuat struktur hierarki kriteria dan subkriteria berdasarkan indikator relevan sesuai dengan penelitian terdahulu. Kemudian terdapat identifikasi variabel operasional, di mana identifikasi variabel operasional dibagi menjadi dua, yaitu variabel terikat, di mana variabel terikat adalah suatu faktor yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah penerapan sustainable logistik pada KUB Mampu Jaya. Kemudian yang kedua terdapat variabel bebas, di mana variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat yang merupakan penyebab dari terbentuknya variabel terikat. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah rute distribusi, emisi gas karbon yang dihasilkan, serta aspek sosial dari proses distribusi pada KUB Mampu Jaya. Setelah didapatkan identifikasi variabel operasional, kemudian kita lanjutkan kepada flowchart, di mana penelitian dilanjutkan dengan studi literatur dan studi lapangan. Kemudian setelah itu dibuatlah rumusan masalah, tujuan penelitian, dan identifikasi variabel operasional. Kemudian terdapat pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini terdiri dari data kapasitas produksi, data permintaan, biaya distribusi, lokasi tujuan pengiriman, jarak tiap gudang KUB Mampu Jaya dengan tujuan pengiriman, dan yang terakhir yaitu kriteria dan subkriteria analisis hierarki kegiatan CSR. Kemudian setelah dilakukan pengumpulan data, akan dilakukan pengolahan data, di mana pengolahan data kita menggunakan 3 metode. Yang pertama ada FAM atau Vogels Approximation Method, yang digunakan untuk dapat menganalisis aspek ekonomi dari penelitian ini. Kemudian yang kedua terdapat perhitungan emisi karbon, yang digunakan untuk dapat menganalisis aspek lingkungan. Dan yang ketiga terdapat Analytical Hierarchy Process atau AHP pemilihan CSR, di mana ini digunakan untuk menganalisis aspek sosial. Kemudian selanjutnya setelah pengolahan data akan dilihat apakah hasil dari pengolahan data tersebut valid. Jika tidak valid, maka penelitian akan dikembalikan lagi kepada pengumpulan data. Tetapi jika pengolahan data hasilnya sudah valid, maka akan dilanjutkan kepada hasil dan pembahasan. Setelah hasil dan pembahasan akan didapatkan kesimpulan serta syarat. Selanjutnya, penelitian akan dinyatakan selesai. Baik, sebelumnya kelompok kami terdapat revisi pada bab 2 tinjauan pustaka pada subbab Sustainable Logistik. Sebelumnya kelompok kami menggunakan subbab logistik, kemudian direvisi menjadi subbab Sustainable Logistik, di mana Sustainable Logistik sendiri konsep yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan dari sektor logistik melalui strategi seperti dekarbonisasi, logistik kolektif, dan pengurangan mobilitas. Untuk revisi selanjutnya, kami mendapatkan revisi pada bagian flowchart, di mana untuk pernyataan valid sebelumnya kami meletakkan pernyataan valid tidak atau yanya itu sebelum pengolahan data. Jadi di antara pengumpulan dan pengolahan, di mana maksud kami adalah ketika pengumpulan data valid maka akan dilanjutkan ke pengolahan data. Tetapi sudah kami perbaiki, di mana peletakan pernyataan valid itu berada pada setelah pengolahan data. Jadi setelah pengolahan data, jika hasilnya valid akan kita lanjutkan lagi ke hasil pembahasan, tapi jika tidak kita akan kembali lagi ke pengumpulan data. Kemudian untuk di bagian pengolahan data, sebelumnya kami hanya menyertakan ketiga metode saja, yaitu Vogel Approximation Method, perhitungan emisi karbon, dan Analytical Hierarchy Process atau AHP pada pemilihan CSR. Tapi untuk perbaikannya kami telah menambahkan keterangan dari ketiga metode tadi. Ketiga metode tadi itu merupakan
analisis dari aspek-aspek masing-masing. Seperti contohnya pada farm itu merupakan aspek ekonomi, perhitungan emisi karbon itu merupakan aspek lingkungan, dan analytical hierarchy process atau AHP ini termasuk dalam aspek sosial. Baik, sekian presentasi dari kelompok 16. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.